seperti ada kalimat dari dulu bahwa musik itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama umur. Ini masalahnya tinggal kamu dapat informasi, kamu pernah dengar, dan kamu suka apa enggak, itu aja. Jadi kaget juga ngeliat kok, saya kan anak mama ini sekarang nanya, kamu umur berapa? 17, wow gitu kan. Kamu umur berapa? Aku umur 21. Jadi itu jelas banget bahwa manusia itu menyimpan memori yang luar biasa luasnya. Dia bisa menyimpan hal-hal yang dia dengar, dia ketahui pada saat dia masa kecil. Nah gitu, makanya itu mungkin ya ada satu garis yang kita harus ingatkan bahwa ingat loh, hati-hati loh ngomong sama anak kecil, berbicara sama anak kecil tuh hati-hati loh, mereka tuh menyimpan memori yang luar biasa akan terbawa sampai mereka besar. Nah musik-musik itu mungkin mereka gini, karena waktu itu Mama Ina nyanyi di acara kalau Java Jazz kalau nggak salah waktu itu banyak yang nge-DM, dia bilang gila lo, ternyata gue tahu semua lagunya Mama Ina loh. Jadi dia ke situ, dia lihat, dan ternyata dia pikir cuma 1-2 lagu, tapi ternyata dia tahu banyak gitu lagu. Nah jadi Mama Ina nggak khawatir sih untuk tampil di acara pesta seperti ini gitu. Jadi yang pastinya fansnya Mama Ina akan nyari, mereka akan datang untuk lihat. Tapi di sisi itu juga akan ada yang muda-muda yang di luar dugaan Mama Ina ada di situ, karena mereka tahu. Dan banyak sekarang aku melihat anak-anak muda menyukai lagu-lagu klasik, musik-musik klasik kan. Lagu-lagunya Mama Ina kan dibilang musik klasik kan, jadi ya luar biasa deh. Nah jadi Mama Ina mencoba untuk perhatiin sekarang nih, ini sekarang anak-anak yang sekarang lagunya kayak apa sih gitu ya. Ada beberapa yang Mama Ina anggap hati-hati nih, kok bicaranya banyakan galaunya gitu, karena apa yang kita nyanyikan itu sebenarnya adalah kayak permintaan kita sama alam itu kayak gitu. Tapi ada juga banyak juga yang memberikan pesan-pesan yang bagus. Anak-anak sekarang cerdas, sudah pintar, mungkin ya itulah kelebihannya, mereka dapat informasi yang luas ya. Bahasa mereka juga bagus, itu aja. Namanya cuma satu aja lah, titip aja gitu, masalah attitude tolong diperhatikan gitu. Karena sebaik apapun ya, keren apapun kita, sepintar apapun, attitude itu kalau itu soalnya penyeimbang. Dan Mami selalu bilang sama anak-anak sekarang, nak jangan lupa ya attitude dijaga, karena seoke apapun kalian mendapatkan kesuksesan itu bisa jadi ambruk hanya gara-gara attitude ya. Dan itu sangat sulit untuk sekarang anak-anak sekarang, karena memang dunia maya ini bahaya sekali untuk orang-orang yang tidak siap secara mental. Mama Ina happy banget nih sekarang setelah 2,5 tahun sampai 3 tahun ya kita pada tengkurap ya, nggak nyanyi, kalaupun nyanyi itu juga online kan. Nah Mama Ina sebenarnya agak gegebegan, tau nggak gegebegan? Gegebegan gitu kalau begitu ngeliat anak-anak tuh ngumpul dempet gitu semuanya, ribuan orang ya. Di situ aku bilang, oh my goodness, ini yang dirasakan oleh para dokter ya, kekhawatiran para dokter anak-anak itu. Jadi memang kalau lagi nyanyi otaknya anak-anak, ya Allah minta tolong selamatin nih anak-anak jangan sampai kena penyakit segala macam. Jadi maksud aku keluar deh kita ya, keibuan kita ya, gimana Mama Ina dalam beberapa tahun ini semakin tahu lah arti yang namanya virus begitu bahayanya gitu, bahaya itu. Jadi seneng sih ngelihatnya, tapi ya deg-degan gitu kalau lagi nyanyi, kadang-kadang oh my goodness nih anak-anak, mudah-mudahan pulang-pulang mereka pada sehat-sehat gitu. Seneng banget Mama Ina masih bisa, atau Mama Ina masih diberi kesempatan untuk bisa berkolaborasi sama anak muda yang Mama Ina sebenarnya udah mencobanya udah kira-kira lebih mulai dari 5 tahun yang lalu lah.
kolaborasi dengan yang muda-muda supaya Mamina tahu seperti apa sih jiwa anak muda ini dalam bermusik. Dan Mamina kan kalian tahu ya, dulu Mamina itu anti sosmed dulu. Mamina punya Instagram itu kan baru 2 tahun setengah ini ya, mulai dari pandemi. Mamina lakukan itu supaya Mamina ngerti kalian seperti apa sih jiwa kalian yang anak muda ini seperti apa gitu. Dulu Mamina suka nggak ngerti kalau anak-anak yang kayaknya diajak ngomong susah, di telepon depan mata gitu diangkat aja enggak begini ya, padahal bunyi tapi nggak diangkat gitu. Nah memang bahayanya sosmed itu seperti itu. Nah Mamina sekarang mengerti bagaimana lebih mengerti lah bagaimana menghandle anak-anak sekarang. Dan Mamina kesian juga sih sama anak sekarang, begitu sulitnya menghadapi perjuangan. Mereka harus memperjuangkan sesuatu yang lebih kuat daripada zaman dulu, zaman yang Mamina. Seperti yang Mamina tadi sampaikan bahwa sekat-sekat ruangan itu udah hampir nggak ada. Jadi dulu Mamina kalau misalnya bersaing dengan penyanyi si A, si B, si C. Kalau sekarang Mamina bersaing, aku nggak tahu lagi sama siapa. Karena bisa aja bersaing dengan orang yang nge-vlog atau maksudnya lain bidang gitu. Tapi inilah memang zamannya sekarang. Jadi ya seperti itu, kita harus terima dan kita harus mencoba untuk mengerti aja. Mudah-mudahan, dan Mamina happy banget nih ya, remember November to remember ini katanya kan 50%. Itu benar-benar untuk disedekahkan di charity yang disampaikan untuk anak-anak yang disettle. Dan Mamina ngajak semua, yuk bersedekah, namun kalian juga terhibur. Bicara performa, stamina gimana menjaganya? Apakah di batas? Oh enggak sih, Mamina kan Mamina nggak olahraga ya, parah banget. Mestinya sih sebenarnya kalau penyanyi kan harusnya sih olahraga sih bagus. Tapi Mamina enggak. Ya kalau Mamina sih dari dulu berusaha gini sih. Apa yang kita suka, kita jalanin, itu pasti lebih happy, energi kita lebih ada dibanding apa kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Nah selama ini memang Mamina suka, insya Allah energi itu akan membantu. Walaupun harusnya sih Mamina harus lakukan lebih kayak sepertinya olahraga atau apa. Namun sampai saat ini Mamina masih nakal, nggak olahraga. Yang paling penting, tapi Mamina udah berhenti merokok. Itu salah satu usaha yang Mamina lakukan. Udah 6 tahun. Caranya gimana tuh Mamina? Kan kalau itu edit ya. Maksudnya Mamina kalau lagi itu gimana sih? Kalau jadi gini, segala sesuatu yang membuat kita addicted things gitu kayak merokok ataupun yang lain, itu nggak bisa di stop oleh siapapun selain diri kita sendiri. Jadi kalau niatnya itu dari kita, dari diri sendiri, itu akan berhasil. Tapi kalau misalnya udah dibilangin sama orang tua, sama tante, nggak boleh rokok, nggak bagus tuh ini gitu, itu belum tentu masuk. Tapi kalau udah dari diri sendiri, gue mau lakukan ini. Karena apa? Kayak Mamina dulu sempat nyanyi nggak bisa falsetto. Terus Mamina berasa begini, kayaknya nggak fair banget ya aku dibayar sama orang untuk nyanyi, tapi aku nggak bisa malah memberikan suatu hal yang maksimal. Kayaknya nggak fair banget gitu. Walaupun orang lain sih terima-terima aja gitu. Nah itu menjadi titik di mana aku melakukannya untuk kebaikan. Tapi untuk ngaruhnya sekarang setelah nggak ngerokok lebih kayak gimana sih
sekarang? Ini rada aneh nih, makanya Mamaina mau coba periksa. Katanya sih di RSCM ada satu alat yang bisa, satu-satunya di Indonesia cuma di situ, ada yang bisa memperbaiki pita suara. Karena Mamaina setelah waktu berhenti bagus banget ya. Tapi after 2 tahun kok seraknya keluar lagi. Kayaknya di pita suaranya tuh, kalau pita suara ini kan begini nih ya, dia kalau begini nih serak, kalau dia nutup harus dia nutup, kalau Mamaina sedikit terbuka jadi seraknya keluar, ini harus nutup kalau pita suara nyanyi nah itu harus diperbaiki, tapi sampai sekarang belum, mudah-mudahan ya. Mamaina menjaga konsistensi puluhan tahun di dunia nyanyi, pernah nggak sih ada rasa bosan gitu kan, ada titik jenuh apa seperti apa dalam karir selama ini? Mungkin dulu ya, sempat waktu tahun-tahun 80-an sebelum Mamaina nikah, itu sempat sampai titik di mana kejenuhan itu ada, namanya manusia ya. Gimana nggak jenuh? Misalnya dalam 1 bulan Mamaina nyanyi tuh bisa 27 hari, istirahat tuh cuma 3 hari. Ya adalah kejenuhan gitu kan. Tapi ada satu hal yang selalu Mamaina tanamkan. Jadi Mamaina dulu sambil nyetir nih, jenuh banget nggak kepengen nyanyi deh ya gitu. Jadi nyetir terus melihat itu loh, ada truk yang orangnya lari-lari sambil bawa skop tuh, lari-lari terus dia lempar, dia lari kejar gitu, dia naik. Mamaina sadarin, gila ya gue, kalau gue nolak nggak bener banget gitu. Sementara dia mencari nafkah sampai sebegitunya, kok aku kayaknya ngepelein banget sih, Tuhan kasih kesempatan gitu. Oh jadi udah nggak boleh jenuh, karena ini menjadi satu pekerjaan untuk aku yang dimana aku harus bertanggung jawab atas pekerjaan aku. Sempat sih jenuh sih, ada, manusiawi lah. Berarti nggak pernah cancel stage job gitu ya Mamaina? Mamaina nggak pernah cancel, selain pernah meng-cancel itu karena sakit itu aja. Perasaan seumur hidup aku, seumur nyanyi, meng-cancel itu ada kali 3 karena sakit, 3 kali. Jadi udah ribuan kali, itu dari ribuan kali cuma 3 kira-kira yang aku cancel. Kebanyakan mereka yang cancel ya, bukan aku yang cancel. Mamaina ini kan banyak yang bilang biarpun usia bertambah tapi stylenya Mamaina nih anak muda banget gitu, selalu mengikuti perkembangan style fashion juga gitu-gitu. Dan si Mamaina boleh ceritain dikit? Jadi gini, Mamaina dulu kan yang pegang tuh manajer aku kan namanya almarhumah ya, Ajeng. Itu adalah ibu dari Ine sekarang. Jadi tadinya ibunya, kemudian dipegang oleh Ine, oleh anaknya. Lah inilah yang mencoba untuk merubah. Mamaina merubah artinya begini. Mamaina punya prinsip gini, yang tahu zamannya sekarang itu anak kita. Jangan sok tahu, bahasanya gini, kalau lu anak kecil lu baru, gue kan dulu ngetop, gue hebat, gue paling tahu. Belum tentu, orang zaman sekarang yang paling tahu anak kita gitu ya. Jadi Mamaina selalu bilang, oke, sebaiknya Mamaina mesti ngapain nih sekarang, selama itu masih memungkinkan untuk dilakukan, ya lakuin. Misalnya ini segala macam, ini nggak mungkin banget deh gue, nggak mungkin nih Mamaina lakukan ini. Oke, disesuaikan, tapi yang bisa diterima oleh anak-anak sekarang. Jadi gitu, jangan pernah merasa gue lebih tahu deh daripada lo anak-anak, lo anak muda, gue lebih tahu. Iya, zaman dulu aku lebih tahu, tapi zaman sekarang mereka lah yang tahu. Jadi itu sebenarnya, kalau kayak misalnya kayak gini, waktu itu kan show-nya ya, pertama kali tuh show-nya Mamaina yang dibuntut kuda, itu kan anak-anak bilang Mamaina buntut kuda aja gini. Oke. Jadi ikutin. Mamaina kayaknya seru deh kalau pakai jeans misalnya gitu. Oke, jeans tapi masih memungkinkan dengan umur Mamaina apa gitu. Jadi ya terlalu berlebihan juga. Mamaina, ini kan tadi balik lagi ke pita suara, itu ada saran dari dokter untuk dioperasi atau minum herbal atau apa gitu dari Mamaina sendiri? Dan itu mempengaruhi nggak performa Mamaina di panggung atau job yang Mamaina dapat? Ya pastinya kalau operasi sih enggak ya. Aku belum pernah
sarankan untuk operasi. Cuman kayaknya aku mau diperiksa dulu, itu ada alat katanya yang bisa memperbaiki. Nah, Mamina belum lakukan karena memang belum sempat. Kalau masalah mempengaruhi pastilah mempengaruhi. Namun ini yang Mamina pada saat jadi mentor atau jadi juri pun Mamina selalu sampaikan kepada peserta-peserta. Aku bilang kalian tuh belum jadi siapa-siapa. Kalian harus lakukan yang terbaik yang kalian bisa. Kalau Mamina udah jadi, Mamina salah pun orang mesti mau terima, ya kan? Malah jadi ketawaan, aku bercanda gitu kan, padahal salah. Jadi makanya yang paling penting orang tuh meninggikan karir tuh kita harus punya lantai dulu. Setelah kita punya lantai, kita bisa diterima karena mereka datang ke lantai kita. Tapi kalau misalnya belum punya, pasti orang berharapnya perfectionist gitu. Nah jadi kalau misalnya ada pasti. Tapi biasanya malah gini, Ban Isin ya. Ih Mamina seraknya seru banget sih, keren banget malu kan kayak gitu. Tapi ya udahlah masih dalam batas. Oke. Yang paling penting nyanyi masih jangan sampai kayak waktu itu Mamina sampai nggak bisa keluar suara. Jadi Sempat sebentar ke ini nggak keluar suara kalau pakai falsetto. Tapi jadi Mamina tuh teriak-teriak nyanyinya, makin nggak bagus kan jadi pita suara. Mamina minum jamu atau obat tradisional? Enggak. Mamina maksudnya olahraga doang menjaga kesehatan atau Sebenarnya sih nggak suka ya? pertama mungkin makanan ya, misalkan yang sehat. Ya setengah-setengah deh ya, sehat dan setengah sehat. Tapi yang jelas air putih sih. Air putih kita tuh kayak badan kita nih sehari 2 liter apa 2,5 liter. Kalau badannya tinggi besar 2,5 liter sampai 3 liter dalam 24 jam. Itu kedua mindset. Kalau kita ada bahasanya gini, harta yang terbaik yang kita punya adalah mindset kita. Kalau mindset kita buruk, bisa jadi buruk. Mindset kita oke, mindset kita happy, insya Allah semua. Obat yang terbaik adalah happiness. Kemudian